Pemirsa, Kabupaten Agam menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Kita akan melihat laporan langsung pemirsa dari reporter TV One Kurnia Amal dari Nagari Canduang di Kabupaten Agam. Amal, seperti apa kondisi terkini di sana? Anatialita, kondisi saat ini di tempat saya mengabarkan di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di hari keempat pasca banjir bandang lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu ini, masyarakat sudah mulai melakukan recovery atau sedang melakukan menyelamatkan barang-barang atau sisa-sisa yang bisa diselamatkan dari pasca bencana yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Dapat dilihat di layar kaca Anda, Anatelita dan juga pemirsa, bahwasannya warga di Kecamatan Canduang ini sedang menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan seperti barang-barang elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen, meskipun masih dalam kondisi duka, dalam kondisi yang mana hilang harta benda, bahkan juga keluarga, namun kebersamaan ini sangat dirasakan, saling bantu satu sama lain. Ini dapat dilihat layar kaca Anda, Anatelita dan juga pemirsa, bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun sukarelawan juga turut membantu proses evakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Di tempat saya mengabarkan, di tempat paling terdampak dari banjir bandang yang menimpa Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan saat ini memang jika kita lihat, warga sudah mulai melakukan bersih-bersih dari material-material lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Saya akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, bagaimana kedahsyatan dari banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu, bahwasannya material dari banjir bandang ini cukup besar. Mungkin dari kameramen saya, Junaidi Syarifuddin, bisa menunjukkan bahwasannya ini merupakan material banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu, di mana batu besar tersebut ini merupakan material sedimen dari banjir bandang lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam. Dan hingga saat ini dilaporkan ada sekitar 93 warga dan juga sekitar 24 kepala keluarga yang mengungsi akibat banjir bandang dan juga banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam yang lalu. Terpantau ada 2 eskavator atau alat besar yang membantu untuk proses evakuasi warga dan juga membantu untuk melakukan normalisasi sungai yang akan dilalui, yang kemarin dilalui maksud kami, banjir lahar dingin yang menimpa wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jika kita lihat, pemirsa, di depan saya, ini merupakan proses dari penyelamatan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari sisa-sisa banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Nah, untuk mengetahui sebetulnya bagaimana kedahsyatan yang terjadi dan apa saja barang-barang yang dapat diselamatkan, kita akan berbincang dengan salah satu warga terdampak. Bapak mungkin bisa berbincang terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Muhammad Rasdi. Pak Rasdi, ini rumah Bapak ini saat ini bagaimana kondisinya, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, kondisinya sudah tidak layak huni karena sudah roboh. Jadi lumpur, kayu, sudah banyak semua dalam. Lalu saat ini sedang proses menyelamatkan barang-barang, pengamanan barang-barang apa saja yang bisa diselamatkan, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, mungkin ada pakaian-pakaian yang masih bisa diselamatkan, buku-buku anak-anak, ijazah, yang lain-lain, ya, itu aja. Pak, waktu kejadian mungkin bisa digambarkan dan diceritakan seberapa dahsyat banjir bandang lahar dingin yang menimpa Kecamatan Canduang ini. Kebetulan saat kejadian saya di Padang, jadi saya nggak berada di tempat. Jadi hari Minggu, kejadian malam minggu sekitar jam 9. Ya, coba. 9.30. Sekitar jam 9.30. Kejadian, jadi tiba-tiba gitu. Jadi, untuk saat ini memang kondisi rumahnya tidak dapat dihuni atau seperti apa, Pak? Sudah tidak bisa dihuni lagi, sudah roboh semua, nggak bisa dihuni. Lalu
saat ini berarti Bapak sedang mengungsi di pengungsian atau bermalam di rumah sanak keluarga atau saudara? Saat ini keponakan dan cucu-cucu saya nginap di rumah saudara di atas, gitu. Untuk proses recovery atau bersih-bersih dari rumah ini dibantu oleh siapa saja Pak, pihak-pihak yang membantu? Saat ini dibantu oleh para bapak-bapak dari angkatan, dari TNI, dari kepolisian, dan dari masyarakat sekeliling. Pak, sedikit saja mungkin apa harapannya untuk pemerintah? Ada harapan tertentu nggak? Apa saja yang dibutuhkan? Mungkin dari Bapak sendiri mungkin? Kami berharap kepada pemerintah bisa merelokasi tempat ini, tempat tinggal mungkin sudah tidak layak lagi tinggal di sini ya. Kami minta direlokasi ke tempat lain kalau bisa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Bapak dan juga keluarga. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, itu perbincangan saya dengan warga yang saat ini memang sedang melakukan proses recovery dan menyelamatkan dokumen-dokumen yang masih bisa diselamatkan. Untuk saat ini memang dapat kami informasikan kepada Anda, proses pencarian jenazah ini masih dilakukan. Satu jenazah ini masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio Ana. Oke, Amal mengingat masa tanggap darurat ini 14 hari ke depan. Untuk proses pembersihan lingkungan dan juga normalisasi di sana diperkirakan memakan waktu berapa lama? Iya, Ana dan juga pemirsa, tadi sekitar pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, keterangan dari BNPB mengatakan bahwasannya memang proses dari tanggap bencana ini dinyatakan 14 hari dan untuk proses recovery ini masih belum dapat dilakukan kapan waktunya karena memang jika kita lihat Ana dan juga pemirsa untuk saat ini proses yang paling penting adalah untuk menemukan korban-korban yang masih hilang dan juga proses recovery dari para masyarakat dari rumah-rumah yang terdampak dan untuk saat ini memang para masyarakat ini sedang menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu narasumber. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Pak, ini berarti Bapak di sini sedang melakukan apa Pak? Pengumpulan sisa-sisa barang yang mungkin masih bisa dimanfaatkan. Karena rata-rata lebih dari 50% nggak bisa lagi dipakai. Habis. Barang-barang apa saja yang bisa diselamatkan Pak? Mungkin dokumen atau ijazah? Ya itu yang utama kita cari ya, dokumen-dokumen, akte, semacam itulah yang bisa kita manfaatkan dulu. Karena itu lebih utama untuk pendidikan anak-anak. Untuk pengurusannya mungkin agak ribet nanti, jadi itu yang kita utamakan dulu mencarinya. Sementara untuk barang-barang yang lain mungkin udah habis lah, nggak bisa lagi diselamatkan. Untuk elektronik sendiri, barang-barang elektronik sendiri ada yang bisa diselamatkan mungkin Pak? Nggak, hancur semuanya Pak, hancur semuanya, habis. Berarti Bapak ini tinggal di rumah ini atau bagaimana Pak? Kita family, adik iparnya yang di sini. Ada harap Keluarga nih. Ini satu keluarga, adik kakak. Nah itu kakaknya. Lalu Pak, ini kan masa tanggap bencana ini sudah ditetapkan selama 14 hari. Ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Bapak sendiri untuk pemerintah khususnya? Ya untuk saat ini kita ya bantuan udah cukup banyak yang datang baik dari segi pangan. Alhamdulillah kita nggak kekurangan. Cuman untuk penampungan lah. Masalahnya sekarang kita yang dipakai kan sekolah. Otomatis anak-anak tuh terganggu pendidikannya. Apalagi nih mau ujian naik kelas kalau nggak salah. Jadi ya kalau bisa secepatnya lah ada penampungan untuk warga yang terdampak ini. Lalu bagaimana Pak untuk anak-anak ini proses kegiatan belajar mengajar masih dilakukankah atau seperti apa? Untuk saat ini diliburkan. Karena yang mau naik kelas atau yang mau lulus tuh udah selesai semuanya. Cuman ya untuk daerah kita ini
memang udah libur umum nyatanya dikasih oleh pemerintah. Kita harus ya gimana ya, prihatin lah. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya, kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Bapak dan keluarga. Terima kasih, sama-sama. Iya, tadi disampaikan pula pemirsa, barang-barang yang masih bisa diselamatkan diantaranya ijazah. Tadi juga ada pesan dari warga terkait akses pendidikan, di mana memang mengingat sebentar lagi adalah masa ujian. Jadi para masyarakat atau warga ini berharap untuk sekolah ini agar cepat pulih sehingga proses kegiatan belajar mengajar ini masih terus dilakukan. Saya bersama kameramen saya, Junani Saifuddin, akan menunjukkan bagaimana kondisi di tempat saya mengabarkan saat ini, bahwasannya masyarakat ini sudah mulai melakukan recovery semenjak dari kejadian pada Sabtu yang lalu. Kita akan bergerak ke sana pemirsa, di sana sedang ada proses normalisasi dari sungai yang ada di tempat kami mengabarkan saat ini, dan untuk saat ini memang proses pencarian masih terus dilakukan. Dan untuk saat kami, demikian laporan saya langsung dari Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio, Ana.